Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi, yang mana pada pertemuan sebelumnya kamu sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan bagaimana cara menganalisis struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Kompetensi dasar kita kali ini 3.4 yang mana menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Sedangkan KD keterampilannya, kamu bisa mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi yang terdapat dalam teks tersebut. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui kegiatan pembelajaran, kamu mampu untuk menelaah aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi, kemudian menentukan gagasan pokok dan penjelas, serta menyusun teks eksposisi. Yang mana teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan suatu pendapat atau opini yang diperkuat dengan tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat. Nah, tesis, argumentasi, dan penegasan ulang berarti masuk ke dalam struktur yang terdapat dalam teks eksposisi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang mana kebahasan teks eksposisi terbagi menjadi beberapa, ada pronomina atau kata ganti, nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, adverbia kata keterangan, konjungsi atau kata penghubung, kalimat aktif, transitif, dan intransitif, dan yang terakhir adalah kalimat tunggal. Nah, pahami betul nak penjelasannya agar kamu mampu menganalisis aspek kebahasaan dari teks eksposisi. Yang pertama, pronomina atau kata ganti, kata ganti. Kata ganti ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada pronomina persona atau kata ganti orang, yang mana kata ganti orang ini dibagi lagi menjadi dua, yang mana ada persona tunggal atau kata ganti orang tunggal. Nah, ini menggunakan kata ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, nya, muku. Contohnya, ia membeli sepatu, berarti ia masuk ke dalam kata ganti orang persona tunggal. Tunggal berarti sendiri nak ya. Selanjutnya, kata ganti jamak. Jamak berarti lebih dari satu, menggunakan kata kita, kalian, mereka, hadirin, dan para. Ya, ibu ulangi kembali lagi. Pronomina atau kata ganti terbagi menjadi dua. Pronomina persona, kata ganti orang, dibagi menjadi dua lagi. Persona tunggal dan persona jamak. Selanjutnya, yang kedua ada pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Nah, kata ganti bukan orang dibagi menjadi dua jenis. Pertama, pronomina penunjuk, dan yang kedua ada pronomina penanya. Nah, contohnya pronomina penunjuk menggunakan kata ini, itu, sini, situ, sana. Sedangkan pronomina penanya apa, mana, siapakah, apakah, di manakah, berarti masuk ke dalam pronomina penanya. Ingat kata ganti ada dua, pronomina persona atau kata ganti orang, kemudian pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Nah, selanjutnya yang kedua, nomina atau kata benda. Nah, nomina terbagi menjadi dua lagi, nomina dasar. Contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Apa perbedaan antara nomina dasar dengan nomina turunan? Nah, kalau nomina dasar itu masih kata dasar, belum mengalami reduplikasi atau kata ulang, belum mengalami afiksasi atau imbuhan, Nah, sedangkan nomina turunan berarti dia sudah mengalami reduplikasi atau pengulangan atau afiksasi imbuhan. Contohnya perbuatan. Kalau perbuatan berarti kata dasarnya itu buat, tetapi mengalami afiksasi atau imbuhan dan menggunakan imbuhan per dan akhiran an, Contoh lainnya, kata dasarnya beli, kemudian mengalami afiksasi, pem, kemudian an, berarti awal akhir, Selanjutnya, yang ketiga, verba. Verba atau kata kerja. Nah, nomina dan nomina dan verba, ini juga sama nak, terbagi menjadi dua, verba dasar dan verba turunan. Nah, sama juga, kalau verba dasar berarti
belum mengalami afiksasi, sedangkan verba turunan berarti sudah mengalami imbuhan ya ataupun reduplikasi. Nah, yang keempat ada adjektiva atau kata sifat. Nah, kata sifat ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau sifat seseorang. Nah, contohnya egois, indah, ya, pemarah, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima ada adverbia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini mengacu ke tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Biasanya menggunakan kata di, ke, dari, kemudian diikuti dengan keterangan tempat. Ya, contohnya di rumah, ya, ke Medan misalnya kan. Ya, kemudian lagi yang penting menggunakan ya keterangan tersebut menggunakan kata-kata di, ke, dari, sini, sana, dan lain-lain. Nah, yang ke-6, konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung ini menghubungkan antar kalimat, antar paragraf. Dan biasanya dalam teks eksposisi menggunakan kata pada kenyataannya, kemudian sementara itu, oleh karena itu, jadi, dan lebih lanjut ya. Selanjutnya yang ya aspek kebahasaan atau unsur kebahasaan yang ketujuh, kalimat aktif intransitif dan transitif. Nah, kalimat aktif transitif ya yang mana dalam kalimat tersebut ya menghadirkan fungsi objek ya, biasanya berawalan me atau men. Kemudian kalimat ini juga dapat diubah dalam kalimat pasif. Nah, kita lihat contoh. Contoh 1. Setiap siswa harus memiliki sifat terpuji. Aktif ya. Nah, memiliki berarti aktif. Kemudian yang kedua, sifat terpuji ya harus dimiliki. Sama-sama kata dasar miliki, tetapi yang pertama memiliki, kalau mem berarti dia kalimat aktif atau kata aktif, sedangkan menggunakan di atau ter berarti masuk ke dalam kata kerja pasif. Nah, nomor 2, sifat terpuji harus dimiliki oleh setiap siswa, berarti dimiliki masuk ke dalam pasif, berarti yang kedua merupakan kalimat pasif dan pertama adalah kalimat yang aktif. Selanjutnya, kalimat aktif intransitif tidak menghadirkan objek dalam sebuah kalimat ya, hanya ada subjek, predikat ataupun keterangan. Nah, contoh nomor 1, adik menangis. Adik subjek, menangis predikat atau perbuatan ya, tidak menggunakan objek. Adik menangis ya. Nah, nomor 2, pesawat itu mengudara dengan sempurna. Pesawat itu berarti masuk ke dalam subjek, mengudara predikat dengan sempurna, keterangan ya. Keterangan apa? Tadi ada kan waktu, tempat, suasana. Nah, jadi kalau dengan sempurna masuk ke dalam apa, Nak? Ya, itu merupakan kalimat aktif, intransitif, dan transitif. Nah, selanjutnya kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini kalimat yang hanya terdiri atas satu kalimat atau satu klausa. Ya. Unsur-unsur dalam kalimat tunggal meliputi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh, ibu memasak sayur di dapur. Ya. Ibu subjek memasak, predikat sayur, objek di dapur berarti keterangan tempat. Itu kalimat tunggal. Nah, selanjutnya ini ada contoh dengan judul jual. Di dalam contoh, ya baiklah, untuk contoh di sini ada contoh jual beli online. Ya. Jual beli online adalah aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Sekarang, ya. Nah, kata sekarang di sini masuk ke dalam unsur kebahasan adverbia. Apa itu adverbia? Adverbia adalah kata ya yang mana kata ini melengkapi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Berarti kalau sekarang berarti masuk ke dalam keterangan waktu. Nah, selanjutnya kalimat
belanja online sekarang sangat mudah. Nah, belanja online sekarang sangat mudah masuk ke dalam unsur kebahasan kalimat aktif intransitif. Yang mana kalimat aktif intransitif ini kalimat yang tidak memiliki atau tidak menghadirkan objek dalam kalimat tersebut. Nah, di sini belanja online tidak ada objeknya, Nak, ya. Nah, selanjutnya ada kata adjektiva atau kata sifat. Nah, sangat mudah berarti masuk ke dalam sifat. Selanjutnya, situs jual beli online masuk ke dalam kata benda atau nomina. Selanjutnya, pada kalimat berikutnya ada juga yang sudah Ibu tandai dengan berwarna merah. Transaksinya pun menggunakan sistem ATM bersama. Ini masuk ke dalam unsur kebahasaan kalimat aktif transitif, yang mana kalimat aktif transitif merupakan kalimat yang memiliki atau menghadirkan fungsi objek. Berarti dalam kalimat tersebut menggunakan, ya, ada objeknya. Kemudian ditandai dengan adanya imbuhan yang berawal dengan me atau men, ya. Nah, transaksinya pun menggunakan, ada kata menggunakan, berarti sudah masuk ke dalam kalimat aktif transitif. Kemudian ada objeknya. Apa objek di sini? Yaitu sistem ATM bersama, itu objeknya. Nah, berikutnya ada kata sedangkan. Nah, sedangkan masuk ke dalam konjungsi, yang mana konjungsi ini merupakan kata penghubung. Penghubung antar kalimat, antar paragraf disebut dengan konjungsi. Nah, ya, berikutnya mengembangkan bisnis kita, ada kata kita masuk ke dalam pronomina. Pronomina merupakan kata ganti. Kata ganti terbagi lagi menjadi dua, kata ganti persona atau kata ganti orang, kemudian kata ganti bukan orang. Di sini kita berarti masuk ke dalam kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini terbagi lagi menjadi dua. Ada kata ganti tunggal dan kemudian ada kata ganti jamak. Nah, kalau kita berarti masuk ke dalam kata ganti jamak, ya. Selanjutnya, membeli secara online tidak membutuhkan energi yang banyak. Nah, ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal tadi merupakan kalimat yang hanya terdiri atas satu kalimat, ya. Hanya ada satu kalimat. Berarti mulai dari membeli sampai dengan banyak hanya satu dan diakhiri dengan ada tanda titik. Dan yang terakhir ada adverbia. Adverbia tadi merupakan kata yang memberikan keterangan, ya, dengan cara. Tadi karena adverbia ini bisa menerangkan waktu, tempat, suasana, cara. Nah, hanya dengan cara duduk manis di depan gadget barang pun akan datang. Berarti masuk ke dalam adverbia, ada kata cara untuk melakukan sesuatu. Ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Apabila belum paham, silahkan bertanya ke Ibu melalui WhatsApp ataupun Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.